Materi yang ketiga yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Yang kedua yaitu bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa, misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai. Yang ketiga yaitu bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Yang keempat yaitu bidang kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam seni ukir, contohnya atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Yang kedua yaitu menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara masih mirip sekali dengan bentuk bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Contoh ketiga yaitu makam. Pembangunan makam sebagian besar umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Makam Sunan Gunung Jati. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berunduk. Terakhir yaitu seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daun, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan kelukisan makhluk hidup.